berangan-angan untuk menjadikan kehidupan dunia menjadi kehidupan yang sempurna tanpa cacat adalah hanya sekedar angan-angan dan mimpi yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabiat kehidupan dunia, di sana akan hadir air mata, di sana akan ada kesedihan, di sana akan hadir gundah gulana, risau, kelelahan, rasa takut, kemiskinan dan kefakiran. Bahkan di sana akan ada pertemuan dan perpisahan yang mengharukan dan menyakitkan. Dan di sana akan ada kematian yang bisa menghancurkan dan meluluhlantahkan segala macam bentuk kenikmatan dunia. Inilah tabiat kehidupan dunia. Karenanya benar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat, kata Allah, adalah kehidupan yang jauh lebih sempurna dan jauh lebih baik, kata Allah, dibandingkan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal tanpa batas dibandingkan kehidupan dunia yang penuh dengan cacat bahkan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya secinta apapun kita terhadap keluarga kita, orang tua kita, istri-istri kita, anak-anak kita, ketahuilah kita akan berpisah dengan mereka, atau mereka yang akan meninggalkan kita. Itulah tabiat kehidupan dunia. Sesayang apapun kita terhadap dunia dan kemewahannya yang hari ini kita miliki, yang mungkin Allah letakkan di atas genggaman kita, ketahuilah kemewahan dunia yang hari ini kita punya akan pergi meninggalkan kita, atau mungkin kita yang akan meninggalkan kemewahan itu. Itulah tabiat kehidupan dunia. Setinggi apapun jabatan kita, ketahuilah kita akan lenser darinya, atau mungkin jabatan itu yang akan pergi meninggalkan kita. Itulah tabiat kehidupan dunia. Karenanya Nabi mengajarkan kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk tidak menjadikan kehidupan dunia ini menjadi tujuan utama untuk orang-orang yang beriman. Seandainya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sempurna dan paripurna tanpa cacat, maka kita akan mendapati para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasul-rasul Allah Jalla wa'ala adalah manusia yang paling mewah kehidupannya di kehidupan dunia. Tapi ternyata tidak. Kalaulah kita membuka lembaran sejarah sirah Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula nabi yang lainnya, kita akan mendapati Nabi alaihi salatu wassalam ketika berdakwah di kota Taif, beliau diusir, dilempari dengan batu sampai kaki beliau mengalir darah segar darinya, darah yang mulia. Itu darah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu menyiksa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan inilah tabiat kehidupan dunia. Di pertempuran Uhud, Nabi alaihi salatu wassalam mengalir darah beliau dari wajah yang mulia, yaitu wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan gigi beliau tanggal disebabkan karena anak panah yang menancap di wajah yang mulia. Wajah Nabi alaihi salatu wassalam mengalir darah di sana. Dan itu adalah tabiat kehidupan dunia. Di perang Khandaq,
Nabi alaihi salatu wassalam mengikat perutnya dengan dua batu. Ikhwani wa akhwati fi din yang dimuliakan Allah, menunjukkan bagaimana laparnya Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat itu para sahabat yang lain mengikat perutnya dengan satu batu, adapun Nabi alaihi salatu wassalam mengikat perutnya dengan dua batu. Dan itu adalah tabiat kehidupan dunia. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Nabi alaihi salatu wassalam tertidur di atas sebuah tikar yang terbuat dari pelapa-pelapa kurma. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam bangun darinya, berbekas di pipi Nabi alaihi salatu wassalam bekas tikar yang terbuat dari pelapa-pelapa kurma. Ketika Umar melihat Nabi alaihi salatu wassalam, Umar menangis. Ikhwani wa akhwati fid din, Umar menangis. Kira-kira apa yang menjadikan Umar radhiyallahu taala anhu menangis? Kata Umar, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tidur di atas sebuah tikar yang terbuat dari pelapa-pelapa kurma, sementara raja-raja Persia, raja-raja Romawi, dan seluruh raja yang ada di dunia ini ketika itu, mereka tidur ya Rasulullah di atas emas dan permadani yang terbuat dari perak dan emas, intan berlian. Sementara engkau ya Rasulullah tidur di atas pelapa-pelapa kurma yang berbekas di pipimu." Ini kata Umar radhiyallahu taala anhu sambil menangis di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal ini adalah manusia yang mulia, manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Dan ini merupakan tarbiyah untuk Umar dan para sahabat, dan tarbiyah untuk umat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Umar, tidakkah engkau rela dan ridha ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kemewahan dunia ini untuk orang-orang kafir, dan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan akhirat dan memudahkan persoalan dan perkara akhirat untuk orang-orang yang beriman?" Jawaban yang mulia dari Nabi alaihi salatu wassalam sekaligus didikan. Nabi ingin mendidik kita bagaimana menjadikan akhirat adalah tujuan utama kita dan tidak dilarikan oleh dunia yang begitu banyak cacatnya, bahkan hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman itu bersedih di kehidupan dunia, diuji oleh Allah di kehidupan dunia dengan kesedihan. Air mata mereka mengalir, mereka capek beribadah kepada Allah, lelah di hadapan Allah, ada rasa takut, diuji oleh Allah agar nanti di hari kiamat tidak ada lagi kelelahan buat mereka orang-orang yang beriman. Tidak ada lagi rasa takut untuk orang-orang yang beriman di hari kiamat. Tidak ada lagi kelelahan untuk orang-orang yang beriman di hari kiamat. Dan tidak ada kematian buat mereka di hari kiamat, karena mereka telah mengambil jatahnya di kehidupan dunia, di kehidupan yang penuh dengan kehinaan di hadapan Allah. Dan Allah menjadikan kehidupan mereka di kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sempurna dan kemewahan yang sempurna tanpa ada batas, yang merupakan pemberian yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhwani wa akhwati fiddin, jangan pernah bersedih dengan ujian yang datang di kehidupan dunia, karena semua itu akan menjadi jalan untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan akhirat, yang merupakan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak ada batasnya.